야, 그만 쳐다봐. 디귿. 다음 거. Halo sahabat Palanta Story, kali ini admin akan menceritakan sebuah film romansa fantasi yang berjudul Werewolf Boy. Film yang dirilis tahun 2012 ini disutradarai oleh Jo Sung Hye dan dibintangi oleh Song Joong Ki sebagai Cheol Soo dan Park Bo Young sebagai Sun Yi. Film ini mengisahkan tentang cinta yang menyayat hati dan sangat menarik untuk ditonton. Dikisahkan seorang wanita tua bernama Sun Yi dan cucunya mengunjungi rumah tua di pedesaan. Sudah 47 tahun lamanya rumah itu ia tinggalkan. Sun Yi pun teringat akan kenangan masa lalunya dan disinilah cerita dimulai. 전에 너만 할 때, 너처럼 예뻤을 때. Sun Yi yang baru pindah ke sebuah rumah di pedesaan mendengar suara aneh yang membuatnya terganggu. Berbekal sebuah sekop sebagai senjata, dirinya memberanikan diri menuju gudang sekaligus kandang yang terbengkalai. Tiba-tiba dirinya dibuat terkejut dan ia pun berteriak histeris ketakutan. Bagaimana tidak, di hadapannya muncul sesosok makhluk mengerikan dan melompat ke arahnya. Makhluk itu pun keluar dari gudang meninggalkan Sun Yi yang terjatuh. Beruntung sang ibu dan adiknya terbangun mendengar teriakan Sun Yi dan bergegas menolongnya. Sedangkan makhluk yang menyerang Sun Yi terlihat bersembunyi di balik pohon mengamati mereka. Keesokan harinya Sun Yi dan ibunya terkejut saat menemukan seorang anak laki-laki lusuh yang bersikap seperti binatang buas. Mereka menduga jika sosok makhluk yang dilihat oleh Sun Yi semalam adalah anak laki-laki tersebut. Merasa kasihan, ibu Sun Yi kemudian memberinya kentang rebus. Anak laki-laki itu pun memakannya dengan rakus seperti hewan yang kelaparan. Pihak kepolisian dan pemerintah daerah terlihat enggan mengurusi masalah yang berkaitan dengan anak laki-laki tersebut. Untuk sementara waktu, ibu Sun Yi mengurusi segala keperluan anak tersebut, mulai dari makanannya, tempat tinggalnya, bahkan memberinya nama Cheol Soo. Namun hal itu membuat Sun Yi merasa tidak senang, mengingat sikap Cheol Soo yang seperti hewan. Sun Yi sempat mengira jika Cheol Soo akan menyerangnya. Namun Cheol Soo justru bermaksud menolong Sun Yi. Bahkan Cheol Soo juga kembali menolong Sun Yi saat diganggu oleh Ji-tae yang datang berkunjung. 에이 이리 좀 와봐. Pandangan Sun Yi terhadap Cheol Soo sedikit berubah. Sun Yi memutuskan untuk melatih Cheol Soo agar bersikap seperti layaknya manusia. Berkat kesabarannya, perilaku Cheol Soo mulai menunjukkan perubahan. Hal itu membuat ibu Sun Yi dan adiknya terkejut. Ketika di pasar, Sun Yi dan adiknya hampir saja menjadi korban. Ya, para pekerja tanpa sengaja menjatuhkan balok besi berukuran besar. Cheol Soo bereaksi dengan cepat melindungi mereka. Cheol Soo pun menahan hantaman besi itu dengan punggungnya. Sun Yi dan semua orang yang ada di sana dibuat terkejut karena tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Dari kejadian itu, Cheol Soo hanya menderita sedikit memar dan luka gores kecil. Padahal seseorang yang tertimpa balok besi sebesar itu minimal akan mengalami patah tulang. Tabib yang memeriksanya merasakan keanehan pada tubuh Cheol Soo. Tabib itu pun kemudian menyarankan agar memeriksakannya ke rumah sakit yang lebih besar. 큰 병원 한번 가보지. Sun Yi kemudian mencoba melatih Cheol Soo agar bisa berbicara dengan mengucapkan beberapa kata serta mengajarinya menulis. 디귿. 움직여봐. 디귿. Hubungan Sun Yi dan Cheol Soo perlahan menjadi lebih dekat dan merasa ada ketertarikan di antara mereka. Pada suatu malam, Ji-tae datang menemui Sun Yi dan hal itu jelas membuat Sun Yi merasa tidak nyaman. Cheol Soo yang sedari awal mengamati dari kejauhan tidak lagi dapat menahan amarahnya saat Ji-tae bersikap kasar kepada Sun Yi. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga yang membuat Sun Yi, Ji-tae serta preman suruhan Ji-tae terkejut. Bagaimana tidak, Cheol Soo tiba-tiba berubah menjadi manusia serigala dan menyerang Ji-tae bersama preman suruhannya.
Sebelum keadaan menjadi lebih berbahaya, Sun Yi memerintahkan Cholsu agar berhenti menyerang Jitae. Seketika itu juga Cholsu berhenti dan dirinya kembali berubah menjadi manusia. Permasalahan menjadi sedikit rumit di saat polisi mulai menyelidiki keluhan yang dialami oleh Jitae. Sun Yi berusaha menyembunyikan kebenaran mengenai Cholsu dari petugas polisi. Tindakan Sun Yi jelas membuat Jitae semakin marah dan frustasi. Keterangan Jitae mengenai Cholsu yang berubah menjadi monster lalu menyerangnya sangat tidak masuk akal bagi petugas polisi. Akhirnya kasus itu pun ditutup dan diselesaikan dengan damai oleh polisi karena tidak ada yang terluka parah. Setelah kejadian itu, Cholsu pun harus tinggal di gudang karena Jitae sebagai pemilik rumah tidak mengizinkannya untuk tinggal di rumah tersebut. 어디서 저런 괴물을 데려와가지고. Di sini Jitae tak sengaja menemukan sebuah rahasia tentang Cholsu. Sun Yi diketahui memiliki kondisi tubuh yang lemah hingga suatu ketika dirinya jatuh tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Cholsu berupaya untuk menolongnya dan terpaksa membawanya ke hutan. Sun Yi yang tak kunjung pulang jelas membuat sang ibu dan adiknya khawatir. Polisi yang dibantu oleh warga sekitar kemudian melakukan pencarian dengan menyusuri. Mereka menemukan Sun Yi dalam keadaan tak sadarkan diri, sedangkan Cholsu terlihat duduk di sampingnya. Cholsu pun ditangkap karena dirinya diduga telah melakukan penyerangan terhadap Sun Yi. Saat ini seorang peneliti bernama Profesor Kang mencoba menjelaskan mengenai siapa sesungguhnya Cholsu. Dia berkata bahwa Cholsu merupakan subjek tes yang dulu pernah dilakukan oleh Dr. Park Dong-ju. Dr. Park Dong-ju melakukan eksperimen terhadap manusia untuk menciptakan tentara yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Meskipun sudah dijelaskan mengenai Cholsu, namun Ibu Sun Yi tetap tidak mengerti. Ibu Sun Yi justru berkata bahwa Cholsu merupakan anak yang baik. Sebuah keputusan kemudian diambil, yang mana Profesor Kang dan pihak keamanan akan melakukan pemantauan terhadap Cholsu. 저러다가 보다시피 별다른 움직임 없어. Profesor Kang dan anggotanya menemukan bahwa Cholsu memiliki kemampuan fisik yang berada di atas rata-rata manusia normal. Profesor Kang berkeinginan untuk membawa dan melakukan tes lebih lanjut terhadap Cholsu. Maka dari itu dirinya sengaja berbohong kepada petugas keamanan dengan mengatakan bahwa hasil tes terhadap Cholsu adalah normal. Jitae yang merasa tidak puas kemudian berteriak dengan mengatakan bahwa Cholsu adalah monster. Jitae bahkan memfitnah Cholsu dengan mengatakan bahwa Cholsu pernah memakan seekor kambing. Pernyataannya tersebut juga diperkuat oleh pengakuan teman wanitanya. 타고 가다 보니까 그놈이 그래서요? Tuan Jong selaku pemilik kambing menceritakan bahwa benar jika Cholsu berada di kandang kambing. Namun tidak benar jika Cholsu telah melakukan pemangsaan terhadap kambing, sebagaimana yang dituduhkan oleh Jitae. Jitae mengambil tindakan dengan membunuh Tuan Jeong karena dirinya merasa marah dan khawatir jika kebohongannya terungkap. 정씨. Untuk menutupi perbuatan jahatnya, Jitae kembali menjadikan Cholsu sebagai kambing hitam. Jitae mencoba mempengaruhi dan menghasut Cholsu agar pergi ke rumah Tuan Jeong mengambil gitar kesayangan milik Sun Yi. Profesor Kang dan petugas keamanan terkejut saat mengetahui jika Cholsu telah kabur. Jitae bersandiwara dengan mengatakan bahwa Cholsu telah lepas kendali dan saat ini Cholsu sedang menuju rumah Tuan Jeong. Mereka kemudian menemukan Tuan Jeong jatuh tergeletak, sedangkan Cholsu mengobrak-abrik seisi rumah dan membuat keluarga Tuan Jeong ketakutan. Cholsu menunjukkan selembar kertas bergambarkan gitar kepada Sun Yi. Sun Yi kemudian berkata bahwa tidak ada gitar di rumah Tuan Jeong. Jitae yang tak dapat menahan dirinya mencoba merebut senjata milik petugas dengan maksud untuk menghabisi Cholsu. Sun Yi mencoba menghentikan Jitae, namun Sun Yi justru mendapatkan perlakuan kasar bahkan sampai ditendang oleh Jitae. 빨리 나와. Tiba-tiba mereka semua dibuat terkejut. Cholsu yang telah menjadi sangat marah kemudian berubah menjadi manusia serigala. Meski dihujani dengan tembakan, Cholsu tetap menerjang ke arah Jitae, dan Jitae pun tewas seketika.
Chol-soo kemudian membawa Sun Yi ke dalam hutan dengan maksud melindunginya. Pagi pun datang menjelang. Pencarian terhadap Sun Yi sekaligus perburuan terhadap Chol-soo pun dilakukan oleh petugas keamanan. Untuk menyelamatkan Chol-soo, Sun Yi meminta Chol-soo agar tidak mengikutinya. Sun Yi dengan terpaksa mengatakan bahwa dirinya sangat membenci Chol-soo. Sun Yi menjadi semakin sedih saat Chol-soo berkata kepadanya jangan pergi. Yang mana hal itu merupakan kata pertama yang ia ucapkan. Tim pencari menemukan Sun Yi dan menanyakan keberadaan Chol-soo. Namun Sun Yi berkata bahwa dia tidak mengetahuinya. Petugas keamanan kemudian menutup kasus tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan lainnya. Kesedihan yang teramat dalam dirasakan oleh Sun Yi dikala dirinya harus pergi meninggalkan rumah itu beserta kenangannya bersama Chol-soo. Film pun menunjukkan kembali ke masa sekarang. Sun Yi kemudian memutuskan untuk tinggal 1 malam di rumah tersebut bersama sang cucu. Malam itu Sun Yi memutuskan untuk pergi ke gudang yang pernah ditempati oleh Chol-soo. Dengan perasaan ragu, Sun Yi perlahan membuka pintu gudang dan dirinya dibuat terkejut. Bagaimana tidak, dirinya menemukan Chol-soo yang dengan setia tetap menunggu kedatangannya. Chol-soo kemudian menyerahkan sebuah surat yang berisikan "Tunggu aku kembali", yang mana surat itu ditulis sendiri oleh Sun Yi untuk Chol-soo. Sun Yi meminta maaf atas kesalahan yang telah ia perbuat karena telah membuat Chol-soo menunggu begitu lama. Sun Yi telah jauh berubah karena faktor usia, namun Chol-soo justru tidak berubah sedikit pun. Sun Yi tampak terkejut dan tidak menyangka jika Chol-soo bisa berbicara. Chol-soo berkata bahwa dia sangat merindukan Sun Yi dan di matanya Sun Yi masih terlihat seperti yang dulu. Suasana haru pun menyelimuti pertemuan mereka berdua setelah sekian lama tak bertemu. 똑같습니다. Keesokan paginya Sun Yi mendapat telepon dari pemerintah daerah. Dan Sun Yi memutuskan untuk tidak menjual rumah tersebut. Sun Yi pun pergi bersama cucunya meninggalkan rumah itu. Sedangkan Chol-soo hanya bisa melihat kepergiannya. Film pun tamat.